Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa dengan saya Bayu dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. Saat ini saya berada di unit usaha peternakan kambing di Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Bebaris, Kabupaten Kerapen. Unit usaha peternakan kambing ini dimiliki oleh Bapak Junaidi. Untuk lebih jelasnya, mari kita temui Pak Junaidi berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Oke. lagi apa ini kegiatan? Oh iya. Nah, ini untuk memberi makan siang ke kambing-kambing kita. Ya, sebentar. Pemirsa, beliau adalah Pak Junaidi. Pak Junaidi ini adalah petani milenial. Beliau juga alhamdulillah dinobatkan sebagai petani berprestasi oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Syahrul Yassin Limpo, pada bulan Desember tahun 2021. Beliau juga adalah Purnawidya dari pelatihan yang digelar di P4S Bumi Kaya. Nah, untuk lebih ini kita diskusi saja dengan Pak Junaidi. Ya, Pak Junaidi, boleh menceritakan usaha apa yang sedang dilakukan? Jadi saya sendiri nama Junaidi, usaha yang saya jalankan yaitu peternakan kambing peranakan etawa. Ya. Jadi untuk jenis kambing ini kita datangkan langsung dari Kising untuk pengembangbiakan di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kapin. Untuk mengapa alasan saya memilih jenis kambing peranakan etawa? Yang pertama jelas ada kelebihan dari segi ekonomis maupun kedepannya. Jadi untuk segi ekonomis dibandingkan kambing Jawa, pertama postur badannya jauh lebih besar dibandingkan kambing biasa atau kambing Jawa pada umumnya. Otomatis nanti untuk harga pasaran ekonomisnya juga jauh di atas kambing-kambing biasa. Baik pemirsa, itu sedikit ya, singkat saja tentang usaha yang dilakukan Pak Junaidi. Namun setelah ini kita akan ketemu lagi di tempatnya Pak Junaidi. Mungkin kita bisa bicara lagi, diskusi lagi lebih dalam lagi ke Pak Junaidi di tempat yang di lain ya mungkin ya. Karena mungkin di sini, tapi sebenarnya di sini tidak bau ya, tidak ini ya. Ya Pak Junaidi ya. Tapi mungkin kita bisa sambil ngopi di sana aja Pak Junaidi ya. Mari. Ya pemirsa, jumpa lagi dengan kami masih di tempat yang tadi juga, tapi dalam ya situasi yang lebih santai lah. Kita sambil ngopi, duduk-duduk santai, ngobrol, suasana enak, mesin angin. Ya, kembali lagi dengan tema ya, dengan tema dari video ini. Yang kita ketahui bahwa Pak Junaidi ini adalah tadi Purnawidya dari pelatihan perencanaan usaha tani bagi petani milenial. Ini sertifikat beliau waktu mengikuti pelatihan langsung dapat sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. Beliau sudah mengikuti pelatihan ini secara offline 24 jam berlatih selama 3 hari yang dilaksanakan di P4S Bumi Kaya, Kecamatan Salam Bebaris, Kabupaten Kapin. Ya, Pak Junaidi, dari materi yang disampaikan oleh video suara, bagaimana dampak yang dirasakan oleh Pak Junaidi sendiri? Artinya Pak Junaidi boleh ceritakan saja, mau itu dampak, mau itu kekurangan kami, mau apapun dari
pelatihan yang kemarin, silakan disampaikan. Terima Silakan, kasih. Pak Junedi, Iya. ya. Jadi setelah saya mengikuti pelatihan, yaitu pelatihan teknis bagi petani milenial, yang pertama sebelumnya saya sendiri sebagai ketua kelompok tani Iya, iya. yang ada di Desa Pantai Cabe, mendapatkan ide-ide baru mengenai potensi-potensi peternakan yang ada di Desa Pantai Cabe, khususnya peternakan kambing. Kemudian juga mengenai analisis usaha yang kompeten, sehingga sebuah usaha itu menjadi lebih berkembang dan lebih sukses dengan adanya metode pemasaran yang disampaikan oleh tutor dari Balai Besar Pelatihan Binuang. Kemudian juga kami juga mendapat pelatihan menyusun proposal bisnis dari peternakan kami, sehingga banyak pihak-pihak ketiga ataupun wira swastawan yang ingin bergabung ke usaha peternakan kita, menjadikan usaha kita menjadi lebih besar lagi dan berkembang. Oke. Ya. Jadi pemirsa, setelah saya tadi mendengarkan bahwa beliau ini setelah mengikuti pelatihan itu muncullah ide-ide usaha, terutama di peternakan, khususnya di peternakan kambing. Setelah mengikuti pelatihan yang sudah disampaikan oleh Balai Besar kerjasama dengan P4S Bumi Kaya, muncullah dari peserta-peserta kita ini yang milenial ini tentang usaha apa yang akan dilakukan. Juga mengenai analisa usahanya beliau kerjakan. Nah, sebelumnya boleh cerita juga, sebelum mengikuti pelatihan bagaimana tentang pengetahuan Pak Junedi tentang materi-materi ini? Iya. Jadi sebelum mengikuti pelatihan, mayoritas peternak kambing yang ada di Desa Pantai Cabe khususnya, kemudian saya sendiri mengira bahwa peternakan kambing itu hanya sekedar pekerjaan tambahan di dalam kegiatan sehari-hari. Namun setelah mengikuti pelatihan itu, kami mendapatkan ilmu dan ide, sehingga bukan hanya sebagai pekerjaan tambahan saja, namun juga bisa dijadikan sebuah usaha atau bisnis yang nantinya bisa dikembangkan dan mendapatkan profit yang luar biasa. Ya, di dalam pelatihan juga di situ ada materi inti tentang penyusunan proposal ya, tentang penyusunan proposal bisnis yang sudah disampaikan oleh video suara dari BBPP Binuang. Nah, Pak Junedi kan praktek ya, praktek membuat proposal. Nah, setelah itu bagaimana tindak lanjutnya? Proposal itu apakah dibikin dan disampaikan kepada perusahaan-perusahaan atau gimana? Kita ceritakan. Jadi ketika kami mengikuti pelatihan, di situ memang dibimbing dengan tutor yang luar biasa, sehingga kami dapat mempraktekkannya di kondisi di lingkungan kita. Bukan hanya saya pribadi, dan juga khususnya ke peternak-peternak yang ada di Desa Pantai Cabe. Dan juga setelah kami buat, kita ajukan ke pihak ketiga, bisa perusahaan ataupun pemerintah daerahnya di pemerintah desanya. Proposal yang kami buat sudah sangat menarik dan dapat disetujui dengan mudah, karena memang tata cara dan prosedur pembuatan proposalnya sudah bagus yang kita buat seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, Pak Junedi dengan anggotanya. Pak Junedi ini ketua kelompok tani juga, jadi beliau mempunyai anggota, dan atas nama kelompok tani itu beliau menyusun proposal, mengajukan ya proposal apa yang diusahakan berkat bimbingan dari Widya Suara Binuang, berkat pelatihan, dan sehingga proposalnya diterima oleh pihak perusahaan. Nah, mungkin bisa lebih disampaikan juga kepada pemirsa. Jadi setelah berusaha tani, apakah memang anggotanya lebih berkembang ya,
mendapatkan nilai tambah ya. Iya, Boleh, betul. boleh lagi. Oke. Jadi salah satu contoh saja proposal yang di ACC oleh salah satu perusahaan, yaitu pertama kami memohonkan bantuan berupa bibit ternak Bibit ternak. Iya, bibit ternak yang ada di kelompok kami, dan tidak sampai 2 bulan alhamdulillah sudah di ACC dan direalisasi. Terima kasih juga untuk perusahaan yang membantu. Ya. Kemudian selain itu kami juga membuat proposal usaha, yaitu dengan cara memanfaatkan lokasi lahan-lahan di daerah sekitar yang mereka miliki. Jadi dengan kerjasama itu maka para peternak yang ada di sini lebih mudah lagi untuk mengelola peternakan mereka yang dijadikan lahan-lahan tersebut menjadi bank pakan untuk HPT ternak-ternak mereka. Dan juga banyak-banyak terima kasih juga kepada perusahaan dan juga pemerintah desa, pemerintah instansi terkait mengenai support apapun yang diberikan, banyak yang mereka berikan sehingga menunjang keseluruhan di segi roda pertanian di Kabupaten Purbalingga. Ya. Ya. Ya, betul sekali, dukungan dari pemerintah, perhatian dari pemerintah, perusahaan yang ada di kecamatan ini, di desa ini sangat mendukung, sangat membantu bagi petani yang ada di sini untuk kesejahteraan petani. Ya, selain kami dari Balai Besar Pelatihan Petani Minum, cuma artinya kami bisa memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan. Mereka sendiri yang melakukan, mempraktekkan bagaimana cara melakukan usaha taninya. Nah, harapannya pada kami atau Kementerian Pertanian dalam meningkatkan SDM, apa yang ada yang di benak dari Pak Junaidi, harapan kepada kami lagi, kepada kementerian, kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Jadi harapan kami para petani milenial khususnya support, dukungan, perhatian itu selalu kami harapkan sebagai motivasi mental kami membangun generasi petani milenial yang maju, mandiri dan modern di harinya, sehingga menjadi penopang tatanan negara Indonesia, menjadi tonggak dari berjalan sebuah negara dan juga mencukupi hajat keperluan orang banyak, karena petani itu sukses luar biasa dan juga menjadi sebuah mata pencarian yang tidak diragukan lagi kepada mereka para petani-petani yang memang bersungguh-sungguh dan juga ulet berusaha. Kami juga di sini selalu mengajak para petani-petani muda, petani milenial, ayo kita kembangkan di bidang pertanian sehingga mereka tidak perlu lagi mencari pekerjaan, karena mereka bisa membuat pekerjaan dan membuat usaha sendiri di bidang pertanian. Betul sekali. Jadi para pemirsa, para sobat tani, terus berinovasi, terus berkreasi ya. Jadikan pertanian itu usaha. Jadikan pertanian itu cari duit. Seperti yang kepala badan kami sampaikan sering, Pak Deddy Nursamsi, bahwa pertanian itu duit. Jadi bisa sobat tani lihat di belakang kami ini, tidak perlu disebutkan lah berapa omsetnya, tambahan beliau. Ini salah satu contoh saja, beliau sebutkan 1 ekor itu hampir 8 juta. Nah, kali berapa ekor? Itu 8 juta umur 5 bulan. 5 bulan. 1 ekor. Jadi bahwa asik, menguntungkan untuk petani itu. Nah, memang betul informasi sangat banyak, sangat menarik ya. Tapi berhubung kita waktu, mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan ya sobat. Mungkin itu saja Pak Junaidi yang kami gali informasinya. Lebih kurangnya mohon maaf pemirsa. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.